Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Selamat malam Pak Yai. Selamat malam santriwan, santriwati, ustaz, ustadzah dan para alumni. Alhamdulillah malam ini kita bisa berkumpul kembali dalam kajian kitab Alfiyah, yang mana kita masih membahas bab na'at. Untuk kali ini kita akan membahas 3 bait ya. Untuk itu mari kita baca 3 bait tersebut. Silakan. Bi mustaqim kaso bin wad wasibi kada wadi wal muntah wana di jumlatin munaka pautia mautiat uba wamnauna iko adatit toli wa in at falqala admirtu sibi. Langsung saja mari kita baca lughatnya bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wan'at sareng kedang ngajanten kenaat anjeun Bimustaqin ku isim mustaq kasohbin ari contona eta tetep sapertoskeun lapad sohbun hartosna anu sulit wa garibin sareng sapertoskeun lapad garibun hartosna anu seukeut wasibhihi sareng kusibeh mustaq kaza ari contona eta tetep sapertoskeun lapad za wadi sareng sapertoskeun lapad di wal muntasibi sareng ku isim anu dinisbat. Silakan baca bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Tadi pagi telah menjelaskan dan kemarin bahwa sifat itu ada sifat hakiki dan ada sifat sababi. Terus antara sifat itu harus mengikuti kepada mausufnya, mengikuti di dalam apanya, mengikuti di dalam irobnya, mengikuti di dalam makrifat nakirohnya, mengikuti di dalam mudakar dan buanas, mengikuti di dalam irobnya ropa, nasab atau hopad, dan menjelaskan gunanya bahwa sifat itu tabiun. Yang kedua gunanya mutimun. Sifat itu menjelaskan, menyempurnakan kepada mausufnya. Jadi telah menjelaskan tabiun mutimun. Satu tabiun, yang kedua mutiun. Sifat itu terbagi 2. Ada sifat hakiki dan ada sifat sababi.
sekarang akan menjelaskan sifat itu atau naat itu dibikinnya dari apa, produknya dari apa. Jadi kita telah tahu sifat dan bagaimana aturan sifat dan mausuf. Di dalam bait ini akan menjelaskan sifat itu produknya dari apa atau dibikin dari apa, bahannya apa. Apa yang menjadi bahan sifat. Wan'at bimustaqin. Pertama, kamu harus membuat naat bimustaqin dengan mustaq, dengan kalimah mustaq. Apa artinya kalimah mustaq? Kalimah mustaq itu yang kata dasarnya bisa dari fi'il atau masdar. Di kata mustaq itu kata yang asalnya, kata dasarnya dari fi'il atau dari masdar. Dalam contoh ini kasokbin. Sokbin itu adalah isim fa'il. Wajan fa'lun, sok wa'af'alun, wa'af'alun, wa'fa'lun, wa'fa'lun, ola, wa'fa'ilun, bipa, kadoh, miwa, jamili, walfi, luja. Jadi asalnya dari kata sokbun, pawa sokbun ya, sokbun. Wapa asalnya paula, sokuba yasubu sok. Sokuba yasubu. Sokban. Pawa sokbun. Jadi isim fa'il wajan fa'lun asalnya dari paula. Kasokbin wadaribun wasibih. Jadi kesimpulan dalam sementara ini bahwa sifat dibikinnya dari kalimah mustaq. Dimustaq dari fi'il dan masdar. Pertama isim fa'il. Yang kedua isim maf'ul. Yang ketiga af'ala tafdil. Atau amsilah mubalaghah. Yang keempat isim sifat musabahat. Yang kelima isim maf'ul. Bahan sifat adalah kalimah yang mustaq. Yang asalnya dari fi'il dan masdar. Kalimah mustaq ada 5. Satu isim fa'il. Kedua af'ala tafdil. Ketiga isim sifat musabahat. Keempat amsilah mubalaghah. Yang kelima isim maf'ul. Yang kedua wasibihi. Yang menyerupai kepada isim fa'il. Kada seperti lapada. Yang tadi belum dicontohan ya. Ja'a jaidun sok. Al-alimu. Lapad alimu jadi sifat. Bahannya isim fa'il. Yang kedua yang menyerupai kepada isim fa'il.
kada wadi. Kada wadi. Da isim isyarah. Da isim isyarah. Contohnya marortu birojulin hada. Marortu birojulin hada. Marortu ngaliwat abdi. Marortu ngaliwat abdi. Birojulin kahiji lalaki. Birojulin kahiji lalaki. Hada anu ieu rojul. Hada anu ieu rojul. Nu kadua asma'u sita. Contohna marortu birojulin dimalin. Marortu birojulin dimalin. Ngaliwat kuring kalalaki anu boga harta. Nomor kalima wal muntasib. Isim anu diisbat ku iya. Isim anu diisbat ku iya. Contohnya marortu birojulin arabiyin. Marortu birojulin arabiyin. Marortu ngaliwat kuring. Marortu ngaliwat kuring. Birojulin kahiji lalaki. Birojulin kahiji lalaki. Arabiyin anu bangsa Arab. Arabiyin anu bangsa Arab. Kesimpulannya bahan sifat itu ada 5. Bahan sifat itu ada 5. Yang pertama kalimat yang dimustaq. Yang pertama kalimat yang dimustaq. Seperti sokbin dan contohnya sokbin dan daribun. Contohnya seperti sokbun dan daribun. Yang kedua yang menyerupai kepada isi mustaq. Yang menyerupai kepada isi mustaq. Satu kada. Satu ga. Isim isyarah. Isim isyarah. Wadi dan kedua asma'u sita. Wadi dan kedua asma'u sita. Yang kelima isim yang dinisbat oleh ia. Isim yang dinisbat oleh ia. Atau ditentukan oleh ia nisbat. Atau yang ditentukan oleh ia nisbat. Contoh yang pertama Ja'a Zaidun al-alimu. Ja'a Zaidun al-alimu. Contoh yang kedua marortu birojulin hada. Marortu birojulin hada. Contoh yang keempat marortu birojulin dimalin. Marortu birojulin dimalin. Contoh yang kelima marortu birojulin arabiyin. Sudah sok simpulkan jang. Jadi bait yang pertama ini menjelaskan tentang bahan-bahan untuk membuat naat atau sifat. Ya. Adapun bahan-bahannya adalah yang pertama isim mustaq. Isim mustaq itu adalah isim yang dicetak dari fiil dan masdar. Nah, isim mustaq itu yang pertama isim fa'il, yang kedua isim maf'ul, yang ketiga isim sifat musyabahat, yang keempat amsilah mubalaghah. Nah, itu kita beri contoh dari isim sifatnya atau isim mustaq. Ja'a Zaidun al-aqilu. Nah, yang dicontoh lafaz al-aqilu. Al-aqilu menjadi naat dari lafaz Zaidun. Nah, bahan al-aqilu itu adalah isim fa'il. Nah, itu contoh yang bahannya dari isim mustaq dan yang lainnya juga. Kemudian yang kedua bahannya itu adalah syibah isim mustaq.
tiga isim mustaq itu dalam bait kaza wazi ya. Isim isyarah, za isim isyarah. Kemudian juga di ya, itu adalah isim asmaul sittah atau asmaul khamsah ya. Du asmaul khamsah gitu. Yang artinya sohibun. Yang memiliki arti sohibun. Contoh yang isim isyarah, ja'a rajulun hadza atau marartu bi rajulin hadza. Lapan hadza tarkibnya itu menjadi naat dari lapan rajul. Nah, bahannya itu adalah dari isim isyarah. Kemudian contoh yang di atau dua asmaul khamsah, asmaul sittah. Contohnya ja'a rajulun du malin atau marartu bi rajulin di malin. Nah, yang menjadi contoh itu di malin. Tarkibnya menjadi naat ya. Di itu asmaul khamsah atau asmaul sittah. Kemudian juga bahannya itu dari isim yang dinisbat oleh ya. Ya. Isim yang dinisbat kalau dalam bait wal muntasib itu isim yang dinisbat oleh ya. Tadi Pak contohnya ja'a rajulun arabiyyun atau marartu bi rajulin arabiyyin. Nah, yang menjadi contoh arabiyyin itu menjadi naat, bahannya itu kalimat isim yang dinisbat oleh dia. Nisbat itu bangsa ya Pak. Ya. Bangsa Arab. Dan itu kesimpulan dari bait yang pertama. Dilanjut kepada bait yang kedua. Kita baca dulu logatnya. Wana'atu sareng parantos ngajanten kenaat para ulama nahwu bijumlatin ku jumlah munakaron kana isim anu nakiro kana mausuf isim nakiro anu rasma kana mausuf isim nakiro fa'utia tuluy dipasihan itu jumlah ma kana aturan otia parantos dipasihan itu jumlah hu kana itu ma khobaron barina jadi khobar itu jumlah. Nah, silakan baca bersama-sama. Di dalam yang bait tadi bahwa sifat itu atau naat itu pertama dibikin dari kalimah mustaq, yang kedua dari isim isyarah, yang ketiga asmaus sittah, yang keempat isim yang dinisbat oleh ya mutakalim. Jadi 4 ya. Bahan sifat ada berapa? 1 kalimah mustaq, kedua isim isyarah. 1 apa? Kalimah mustaq, kedua isim isyarah, ketiga isim asmaul khamsah, yang keempat adalah isim yang dinisbat oleh ia nisbat. Ulangi lagi, pertama apa? Isim mustaq. Kedua isim isyarah. Yang ketiga yang keempat isim yang dinisbat oleh ia. Yang kelima bahan sifat itu adalah wana'atu bijumlatin.
para ulama telah membikin bahan sifat itu dari jumlah munakaron kepada isim nakiro, kepada mausuf isim nakiro. Jadi mausufnya isim nakiro apa? Mausufnya isim nakiro, sifatnya jumlah. sifatnya jumlah. Contohnya di dalam Al-Quran, Contohnya di dalam Al-Quran, surat Al-Baqarah surat Al-Baqarah ayat 48, ayat 48, wattaqu sok wattaqu yaumal la tajzi yawma la tajzi nafsun an nafsin say'a. nafsun an nafsin syai'an. Yang jadi contoh Yang menjadi contoh, la tajzi jumlah, la tajzi jumlah, yauman jadi dorob sok, yauman jadi sifat, jadi mausuf, yawman jadi mausuf, isim nakiro, isim nakiro, lataji jumlah. la tajzi jumlah. Jumlah itu jadi sifat Jumlah itu menjadi sifat karena jumlah setelah isim nakiro. karena jumlah setelah isim nakiro. Nomor kelima, Nomor kelima, bahan sifat itu jumlah. bahan sifat itu jumlah. Jumlahnya setelah isim nakiro Jumlahnya setelah isim nakiro atau mausufnya isim nakiro. atau maksudnya isim nakiro. Contohnya Contohnya, wattaqu wattaqu kudu ngajaga aranjeun kabeh tina siksa poe kiamah lataji anu moal bisa ngabela dina poe kiamah hiji jalma ka jalma anu sejen. Asalnya wattaqu yauman wattaqu yawman la tajzi fihi nafsun la tajzi fihi nafsun an nafsin say'a. an nafsin syai'an. Kesimpulannya, bahan sifat yang kelima adalah jumlah. Bahan sifat yang kelima adalah jumlah. Jumlahnya setelah isim nakiro Jumlahnya setelah isim nakiro atau mausufnya isim nakiro. maksudnya isim nakiro. Contohnya Contohnya, wattaqu yaumal la tajzi wattaqu yawma la tajzi nafsun say'a nafsun an nafsin say'a. nafsun an nafsin syai'an. Aturannya Aturannya, Pa'utiyat pamutian mangka diberi itu jumlah, maka diberi itu jumlah. jumlah yang menjadi sifat Jumlah yang menjadi sifat ma'utiyat wobaro. ma'utiyat bukhobaro. Aturan yang diberikan kepada khobar jumlah ismiyah. Gini maksudnya Pa'utiyat ma'utiyat wobaro, bahwa sifat itu dibikinnya dari jumlah. Aturannya seperti khobar jumlah. Khobar ada dua pan, ada khobar mufrad, ada khobar jumlah. Wa mufroda ya'ti wa ya'ti jumlah sok. Wa mafrodan ya'ti wa ya'ti jumlah.
Hawiyatan makna ladi sikotlah. Hawiyatan makna ladi sikotlah. Artinya kalau membuat khobar dari jumlah, harus ada robit, harus ada domir yang kembali kepada mubtada. Sifat jumlah harus ada robit atau domir yang kembali kepada mausuf. Contohnya marortu birojulin koma abuhu. Rojulin jadi mausuf, koma abuhu jumlah piliyah. Di dalam abuhu ada domir. Atau robit yang kembali kepada mausuf. Marortu ngaliwat abdi sok. Birojulin kahiji lalaki. Koma anu nangtung. Saha abuhu bapana itu rojul. Tidak boleh marortu birojulin koma abun. Karena tidak ada domir yang kembali kepada mausuf. Kesimpulannya bahan khobar bisa jumlah. Mausufnya harus isim nakiro. Jumlah yang sifat yang dibikin dari jumlah, aturannya seperti khobar jumlah. Aturan khobar jumlah harus ada domir yang kembali kepada mubtada. Aturan sifat yang dibikin dari jumlah harus ada domir yang kembali kepada mausuf. Contohnya marortu birojulin koma abuhu. Sok jangan adam simpulkan. Untuk bait yang kedua ini menjelaskan masih menjelaskan tentang bahan naat atau sifat ya. Nah, untuk bait ini bahannya dari jumlah ya. Ketika naat bahannya dari jumlah, mausufnya itu atau manqutnya itu harus dibuat dari isim nakiro ya. Tidak boleh isim marifat ya kayak. Ya. Harus manqut atau mausufnya itu harus isim nakiro. Adapun aturannya ya, bagaimana dalam bait fa'utiyat ma'utiyat wa khabaro. Ya, aturannya itu harus sama seperti khobar jumlah. Ya, yaitu harus ada domir sebagai robit yang kembali kepada mausuf atau manqut. Jadi ketika naat dibuat dari jumlah harus ada domir yang menjadi robit yang kembali kepada mausuf atau man. Ketika naat dibentuk dari jumlah, mausufnya harus isim nakiro. Kemudian aturannya sama seperti khobar jumlah. Dalam artian harus ada domir yang menjadi robit yang kembali kepada mausuf atau man. Contohnya ja'a
rojulun koma abuhu. Nah, yang menjadi contoh koma abuhu, koma abuhu jumlah fi'liyah. Ya, tarkibnya menjadi naat atau sifat dari lafaz rojul. Nah, di dalam jumlah tersebut ada domir dalam lafaz abuhu. Nah, domir itu kembali kepada rojul. Nah, itu ya, bisa dipahami ya. Sebet lagi lah. Dilanjut ke bait yang ketiga. Kita baca dulu logatnya. Wamna sareng kedah nyegah anjeun huna dina ieu babnaan iko azati tolabi kana tumibana jumlah tolabiyah wa in atas sareng upami datang itu zati tolab fa'admir maka kedah nyumputkeun anjeun al-qaula kana lafaz qaul tusib mangka bener anjeun. Silakan baca bersama-sama. Tadi menjelaskan bahan sifat itu ada jumlah. Jumlah itu ada jumlah fi'liyah, ada jumlah ismiyah, ada jumlah khobariyah, ada jumlah tolabiyah. Apa yang dimaksud jumlah tolabiyah? Jumlah yang dibikin dari fil amar. Jadi di dalam bait ini wamnahuna iko adati tolibi, tidak boleh membikin jumlah dijadikan khobar iko adati tolib dari jumlah tolabiyah. Artinya fi'il jumlah tolabiyah itu fi'il amar. Fi'il amar tidak boleh dijadikan sifat. Apa? Fi'il amar tidak boleh dijadikan sifat. Jumlah itu ada jumlah fi'liyah, sok. Jumlah itu ada jumlah fi'liyah. Ada jumlah ismiyah. Ada jumlah ismiyah. Ada jumlah khobariyah. Ada jumlah khobariyah. Ada jumlah tolabiyah. Ada jumlah tolabiyah. Jumlah tolabiyah. Jumlah tolabiyah tidak boleh dijadikan sifat. Tidak boleh dijadikan sifat. Wa in atat. Wa in atat. Fal qaula admir tusim. Fal qaula admir tusim. Apabila ada kalimat sok. Apabila ada kalimat jumlah tolabiyah. Jumlah tolabiyah dijadikan sifat, aturannya harus menyimpan lafaz kaol. Contohnya marortu birojulin, ngaliwat kuring, birojulin kahiji lalaki, idrib kudu neungel anjeun, hu ka itu rojul, kalimah idribhu, jumlah tolabiyah
dijadikan sifat, syaratnya harus menyimpan lapad kaol. Marartu birojulin al kauli idribhu. Ro'ait marartu birojulin idribhu. Harus menyimpan marartu birojulin ngaliwat kuling kalalaki anu ngomong ka eta rojul idribhu. Sok Jang Adam coba simpulkan ini. Untuk bait yang ketiga ini menjelaskan tentang jika naat dibentuk dari jumlah, ya, jumlahnya itu tidak boleh jumlah tolabiyah, ya, tidak boleh jumlah tolabiyah. Dalam artian tidak boleh dibentuk dari fiil amar, ya, dari fiil apa? Amar. Jadi fiil amar tidak bisa, meskipun jumlah fiil ya tidak bisa dijadikan naat. Ya. Bagaimana kalau tetap ada gitu ya? Wa in atas falqala admir tusibi. Jika pun ada maka diniatkan ya lafaz qaul. Nah, diniatkan ada lafaz qaul di sana gitu. Nah, jadi dalam hukum asalnya itu tidak boleh membuat atau membuat naat dari jumlah tolabiyah, ya, dari jumlah fi'liyah, fi'il amar. Namun jika pun ada maka Pak Admir al-qaula yang harus menyimpan atau meniatkan lafaz qaul. Nah, gitu. Jadi contohnya marartu birojulin idribhu, ya. Nah, di sana meniatkan makna qaul, ya, atau lafaz qaul. Jadi takdirnya marartu birojulin al maquli idribhu. Nah, gitu ya. Jadi ketika ada naat berbentuk dari jumlah tolabiyah maka harus menyimpan lafaz qaul. Jadi seperti itu ya. Namun hukum asalnya itu tidak boleh ya, supaya tidak boleh membuat naat dari jumlah tolabiyah. Nah, jadi bisa diambil kesimpulan dari bait yang pertama, bahan naat itu yang pertama isim mustaq. Yang kedua sibeh mustaq. Sibeh mustaq itu isim isyarah dan asmaul khamsah. Kemudian yang keempat, bahan naat itu isim yang dinisbat oleh ya nisbat. Kemudian bait yang kedua juga menjelaskan bahan naat, yaitu bahan naat bisa dibuat dari jumlah, bisa jumlah ismiyah, bisa jumlah fi'liyah. Kemudian bait yang terakhir, ya, ketika naat dibentuk dari jumlahnya itu tidak boleh jumlah tolabiyah. Jikapun ada maka harus menyimpan lafaz qaul, ya, menyimpan makna lafaz qaul. Jadi itu kesimpulan dari pembahasan 3 bait yang tadi. Cukup. Mungkin itu saja yang kita bahas malam ini. Mudah-mudahan kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Kita doakan mudah-mudahan Pak Yai selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dan terima kasih Pak Yai. Kita akhiri kajian malam ini dengan bacaan doa kifaratul majlis bersama-sama. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka
wa atubu ilaih. Walhamdulillahi rabbil alamin. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.